Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share. Kali ini berita Islami akan membahas tentang larangan mengonsumsi daging babi dan semua yang berasal dari babi. Tertulis jelas dalam Al-Quran bahwa babi haram dikonsumsi muslim. Ternyata ada alasan khusus mengapa babi diharamkan bagi muslim yang tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tak menganiaya dan tak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Bukan hanya daging babi, melainkan semua yang berasal dari babi juga haram hukumnya untuk dikonsumsi, mulai dari darah, bangkai, sampai minyak babi. Selain surat An-Nahl 115, ada 3 surat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang muslim makan babi. Ketiga surat itu adalah Al-Baqarah ayat 173, Al-Ma'idah ayat 3, dan Al-An'am ayat 145. Dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan dari segi kesehatan fisik, mengonsumsi makanan seperti yang disebutkan di atas bisa menyebabkan beberapa gangguan kesehatan karena bakteri, virus, hingga sifat racun yang terkandung di dalamnya. Lalu dari segi kesehatan spiritual, mengonsumsi babi disebut bisa merusak moral atau sifat emosional manusia. Beberapa kebiasaan babi menunjukkan bahwa mamalia ini tergolong hewan kotor. Babi ternak ataupun liar diketahui membawa lebih dari 70 penyakit. Manusia bisa mengalami zoonosis, penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya bisa melalui sentuhan atau mengonsumsinya. Beberapa penyakit zoonosis dari babi adalah dermatofitosis atau kurap jamur, trikinosis atau infeksi cacing belang, leptospirosis, salmonellosis, hingga influenza seperti flu babi yang sempat menghebohkan. Sistem pencernaan manusia tak bisa mencerna babi dengan mudah karena tingginya kadar lemak dan kolesterol. Mengonsumsi lemak babi berisiko terkena penyakit seperti obesitas, kardiovaskular, dan kanker usus. Sahabat berita Islami yang dikasihi Allah, supaya tak salah beli atau makan, sebaiknya kenali dulu istilah babi dalam komposisi makanan. Seperti layaknya sapi, hampir semua bagian babi dapat digunakan untuk bahan masakan, mulai dari daging, tulang, jeruan, hingga kaldu. Umumnya babi pada makanan dikenal dengan istilah pork atau ham. Namun sebenarnya ada banyak istilah babi pada bagian yang sering digunakan sebagai komposisi makanan. Beberapa istilah babi tersebut harus diketahui muslim agar tak salah beli, apalagi ketika berada di luar negeri, yang mana hampir semua restoran menawarkan menu babi. Terkadang ada beberapa istilah yang jarang diketahui artinya karena menggunakan bahasa asing, mulai dari bahasa Inggris, Jepang, Cina, hingga Korea. Dikutip dari halaman Halal MU, berikut beberapa istilah babi atau makanan olahan dari babi yang biasa dipakai pada komposisi makanan. Yang pertama adalah bakon. Istilah bakon sering dipakai untuk istilah daging babi yang diasap, berupa daging punggung, bagian perut babi, dan berupa irisan tipis dengan lapisan daging dan lemak. Biasanya dipanggang hingga lemak meleleh dan kering, dijadikan isian sandwich, burger, atau topping telur goreng. Belakangan banyak produsen membuat bakon dari daging sapi, dikenal dengan nama beef bacon. Bentuk dan irisannya mirip dengan bakon babi, hanya dagingnya lebih merah. Yang kedua adalah sekba. Sekba atau disebut dengan baktim adalah hidangan yang terbuat dari jeruan babi khas Cina Selatan. Jeruan tersebut direbus dalam kuah sup yang dibumbui kecap, rempah, dan bawang, mulai dari hati, babat, usus, paru-paru, dan ada juga yang menambahkan telinga dan lidah babi. Hidangan ini mirip dengan semur, berkuah kecoklatan dengan aroma bunga lawang yang harum. Rasanya manis, gurih, dan asin. Yang ketiga adalah bakut. Bakut adalah sebutan untuk iga babi, umumnya diolah menjadi sup. Sajian ini populer di Singapura dengan nama bakut teh. Di Indonesia, bakut biasa dimasak kuah dengan sayur asin. Yang keempat adalah char siu.
Char-siu merupakan sebutan untuk daging babi panggang dengan bumbu merah khas Kanton. Hidangan ini dikenal juga dengan sebutan barbeque manis. Biasanya dipanggang kering dalam bentuk potongan, dijual sebagai potongan utuh atau dipotong tipis menjadi lauk wajib nasi campur. Dikenal sebagai barbeque pork dengan rasa gurih sedikit manis dengan balutan rempah yang harum. Yang kelima adalah lard. Berbeda dengan lard, lard merupakan istilah untuk menyebut lemak babi. Kualitas terbaik dari lard ini biasanya diperoleh dari bagian ginjal, sementara kualitas terendah dari bagian usus. Lard biasanya digunakan sebagai minyak atau campuran dalam masakan. Umumnya digunakan untuk pastry untuk meningkatkan tekstur renyah. Yang keenam adalah lapcheong. Lapcheong atau lapcheong adalah sosis yang terbuat dari daging babi. Dibuat dari daging dan lemak babi yang dikeringkan. Sosis ini memiliki tekstur yang lebih keras dan kasar daripada sosis yang terbuat dari daging sapi atau ayam. Memiliki cita rasa manis dengan aroma bumbu yang khas. Biasanya disajikan dalam nasi goreng, nasi campur, dan mie goreng. Yang ketujuh adalah samchan. Samchan merupakan daging babi yang terdiri dari lapisan daging dan lemak. Samchan dikenal juga dengan istilah pork belly karena berasal dari daging babi bagian lemak. Sering dianggap sebagai bagian babi yang paling enak. Memiliki cita rasa yang sangat gurih. Diolah dengan cara digoreng kering dan garing atau dibuat babi panggang renyah atau babi kecap. Yang kedelapan adalah ham. Ham adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk menyebut bagian paha hewan secara umum. Namun istilah ini lebih sering digunakan untuk menyebut paha babi. Seluruhnya berupa daging yang padat dan memiliki tekstur yang lembut. Diproses dengan cara diasapi dan diasinkan agar lebih awet. Yang kesembilan adalah bak, daging babi dalam bahasa Tiongkok. 10. Cunyuk, daging babi dalam bahasa Hakka. 11. Zurou, daging babi dalam bahasa Mandarin. 12. Dwaeji, daging babi dalam bahasa Korea. 13. Nuraniku, yakibuta, kakuni, tonkatsu, nibuta, daging dan olahan makanan dari babi dalam bahasa Jepang. 14. B2, sebutan makanan yang berbahan babi di Indonesia. 15. Khinzir, babi dalam bahasa Arab dan Melayu. 16. Pig dan hog, seekor babi dalam bahasa Inggris. 17. Pork, daging babi dalam masakan. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.